Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk hadir taklim ngaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu menuju majelis taklim dalam rangka niat lillahi ta'ala menuntut ilmu diganjar oleh pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai gitu. Kitab yang tadi itu untuk Ustadz Rafiq depan Aqidatul Awam. Itu ada terjemahannya, ada juga itu tiga bahasa kayaknya gitu. Ada Arab, mantan-mantannya itu bahasa Arab. Kemudian ada yang pego itu, yang miring-miring itu kayaknya bahasa Jawa. Saya belum baca sih. Bahasa Jawa, terus ada bahasa Indonesianya. Jadi modelnya kayak kitab 20 hadis tuh yang panjangan ngaji sama Ustaz. Sinten 20 hadis Ustaz Mustafa. Kan itu ada Arabnya, kemudian ada yang miring, miring itu pegon, itu bahasa Jawa, arti bahasa Jawanya, kemudian ada bahasa Indonesianya. Oh itu bahasa Indonesia pegonnya? Oh, tapi kan bahasa Jawa saya belum baca soalnya. Bahasa Indonesia ya ternyata. Biasanya pegonnya itu kan kita begini bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau di kitab 20 hadis bahasa Jawa soalnya background. Apa? Penasaran? Yang miring-miring itu, miring-miring itu, Arab lah. Sorry kalau sing miring-miring Oh iya bahasa Indonesia ya. Ini yang pertama ya. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha. Oh iya bahasa Indonesia nggih. Lagi Maha Penyayang. Oke, enggak apa-apa. Tapi kan ada bahasa Indonesia juga kan artinya ya. Jadi bisa dipahami. Iya ini bahasa Indonesia. Malah enak. Kita mulai nggih. Kabarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan diri Bu, memfokuskan pikiran, mengkoordinasikan fisik, saraf-saraf, mencoba memfokus kepada pelajaran yang akan kita mulai habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya berniat belajar menuntut ilmu dari kitab Bidayatul Hidayah untuk memperbaiki adab ibadah zahir dan batin lillahi ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa'
du'a illa yusma'. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Imam Abu Hamid Al-Ghazali musannif kitab Bidayatul Hidayah wa Syekh Imam Nawawi Al-Bantani musannif mu'allif Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah Syekh Haji Muhammad Fadil Said An-Nadawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat masyarikil ardi ila masyarikil ardi ila magharibiha bariha bariha ila abaina wa ummahatina wajdadina wajdadina masayikhina wa masayikhi masayikhina wasatidatina wa wasatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk keluarga besar Majelis Taklim Al-Hamidi, panjenengan sekeluarga beserta suami, beserta anak cucu, beserta ayah ibu, baik yang sudah meninggal atau masih hidup, dan juga untuk putra putri kita, mudah-mudahan Allah jadikan putra putri kita, anak putra kita ahli ibadah, ahli istiqomah, ahli ilmu, suka kepada ilmu, suka menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, masuk dalam golongan orang-orang yang berjihad dalam ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk semua tetangga kita, saudara kita, kaum muslim muslimat seluruh dunia yang kemarin gempa, ya Allah, di NTT, dimanapun, di daerah konflik juga di Timur Tengah, Palestina, Gaza, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan mendapatkan solusi terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita mau buka kitabnya gitu. Kemarin kita sempat murojaah tentang wudu,
rangkaian zikir, rangkaian zikir bulan lalu kita murojaah rangkaian zikir mulai qobliyah subuh sampai ba'diyah subuh. Kemudian kita juga sempat murojaah tentang gerakan-gerakan wudhu dan doa-doa di setiap gerakan-gerakannya itu. Doa setelah wudhu hafal ya Bu? Doa setelah wudhu gimana? Setelah selesai kan kemarin belum sempat Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin ibadika sholihin astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu jadi rangkaiannya itu pokoknya panjenengan sebisanya diamalkan sampai ditutup dengan ketika berwudu tadi mulai dari bismillah ketika mengguyur tangan itu mengucapkan tangan sampai kumur dahulu. Kalau sebelumnya mendengar sempat sikat gigi dahulu, kemudian kumur-kumur, kemudian menghirup air di hidung ya, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian setelah itu membasuh muka, tangan, berurutan, kemudian mengusap ini kepala, kemudian membasuh leher, mengusap leher, telinga ya setelah ini telinga, kemudian leher, kemudian kaki, kemudian panjenengan tutup dengan doa. Di sini Imam Ghazali mendawuh ya, kalau panjenengan insya Allah misalnya urut-urutan itu dilaksanakan dengan baik, nanti semua yang bertetesan itu tadi air-air itu, kemudian doa itu dia naik ke mana? Ke bawahnya langit, banyak arsy, kemudian dia menjadi burung-burung. Ada di halaman berapa? Coba dicari. Yang burung-burung itu bertasbih kepada kita yang berwudu itu tadi. Tasbihnya itu sampai nanti hari kiamat. Nah, kan lumayan, akselerasi banget, Halaman berapa itu? Coba, ada keterangan itu di sini. Cara wudhu. Sesungguhnya menyebut nama Allah ketika berwudhu itu jasadnya akan disucikan oleh Allah. Bukan itu. Apabila engkau telah selesai berwudhu, halaman 47, panjenengan perhatikan halaman 47. Apabila engkau telah selesai berwudhu, maka angkatlah pandangan ke arah langit. Jadi di luar kamar mandi atau di setelah berwudhu, kalau misalnya panjenengan kemudian di kamar mandi, keluar dulu, kemudian menatap langit sambil menengadahkan tangan, ya, ke arah langit dan membaca ini ya. Tadi panjenengan baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'am wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni. Redaksinya mungkin panjenengan redaksinya tidak seperti ini ya, enggak apa-apa. Allah dalam lebih singkat. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin wa ja'alni saburon sakuron wa ja'alni apa ini? Adurka dikri kathiron was dikron kathiron wa usat tijuka mukrotau wa azila. Ya saya redaksinya ada seperti ini. Ditambah wajahani soburon sakuron itu bagus Bu. Jadikanlah aku orang yang sabar dan
bersyukur. Waj'alni adzkuruka dzikran katsiran wa usabihuka bukratan wa asila. Oke. Boleh Bu? Redaksi lebih singkat boleh, pakai redaksi ini boleh. Dan itu keterangannya berikutnya ya, di halaman 48. Barang siapa yang baca doa-doa itu tersebut di atas, maka semua kesalahan dan dosa-dosanya telah diperbuat oleh anggota badannya keluar semua dan wudunya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada apa catatan kakinya itu bisa panjenengan baca ya, catatan kaki dulu pernah sudah kita bahas ya. Ini hanya murojaah. Ini ada catatan kakinya tentang doa-doa itu. Ini katanya doa-doa ini di hadiah catatan kaki nomor 13. Doa-doa yang kita baca tadi kita pelajari itu masih diperdebatkan kesahihannya, tapi ada hadis pendukung lainnya yang meskipun masih diperdebatkan, panjenengan artinya ini kan hanya sunnah. Boleh panjenengan amalkan doa-doa itu karena artinya bagus ya, visioner. Namanya juga doa bagus. Kemudian dikuatkan dengan ini hadis Rasulullah yang lain. Sesungguhnya halaman 50 tuh loh Bu. Sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu, laras, itu jasadnya akan disucikan oleh Allah seluruhnya. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali yang bagian yang terkena air saja. Ini meskipun diperdebatkan, tapi ada hadis yang memperkuat kalau kita sangat dianjurkan untuk mengamalkannya. Doa-doa yang doa basuh muka bagaimana, doa ketika membasuh tangan dan lain sebagainya, kaki, mengusap ini semuanya ada doanya. Panjenengan kalau mengamalkannya sangat dianjurkan, meskipun masih diperdebatkan karena apa? Dikuatkan oleh hadis. Sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu, berdoa itu menyebut-nyebut nama Allah kan? Sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu itu jasadnya akan disucikan oleh Allah seluruhnya. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali bagian-bagian yang terkena air saja. Nah, itu ini keterangan dari hadis nomor 13. Kemudian lanjutannya ya, amal halaman 48 tadi tuh loh. Bisa memahami ya, bisa ngikuti ya. Amalan wudu tersebut diangkat dan diletakkan di bawah ars, kan? Ya tadi saya sudah mengatakan tadi, dengan sentiasa bertasbih kepada Allah yang pahala banyak atas wudu tersebut diberikan kepada pelakunya hingga hari kiamat. Jadi wudunya kita dari misalnya mulai wudunya kita yang kita usahakan usahakan kesempurnaannya, yang kita usahakan sebaik-baiknya, urut-urutannya, doa-doanya kita usahakan sebaik-baiknya, dia akan bertasbih di bawah ars itu, bertasbih yang pahalanya untuk kita. Seperti kayak passive income kalau kata dalam bisnis. Passive income, panjenengan bermodal satu kali, mengeluarkan modal satu kali, tapi batine terus ngalir. Belum lagi kemudian ketika kita tambah lagi butuh yang berikutnya, wis tambah berlipat-lipat, ngoten nggih? Paham maksudnya? Passive income. Passive income. Paham nggih? Nah, ini bisa dibaca sendiri berikutnya, yang ketika kau berwudu dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri ya, karena ini kita hanya murojaah. Kemudian kita sekarang kembali kepada
pembahasan selanjutnya. Halaman berapa, Bu? Kemarin terakhir pembahasan kita mengisi waktu-waktu antara terbit dan sampai tergelincir kan, Ge? Yang mencari ilmu itu kan? Betul? Halaman berapa itu? 78. Ya. Jadi waktu-waktu antara terbit matahari sampai tergelincir setidaknya ada 4 ya, kata Imam Ghazali. Ada 4 aktivitas yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya, Bu. Pertama, ya setelah sholat duha itu kan, setelah sholat duha. Kemudian pertama menuntut ilmu kan, menuntut ilmu yang wajib itu minimal panjenengan paham tata cara ibadah gitu kan, sholat yang baik bagaimana, berwudu yang baik bagaimana, kayak tadi itu ilmu-ilmu dasar yang wajib. Jadi ilmu akan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu, ilmu yang fardu ain itu ya contohnya panjenengan ibadah yang berhubungan dengan diri kita sendiri, seperti sholat, syarat sahnya sholat apa, berwudu dahulu, kemudian wudu yang baik bagaimana. Nah itu, Bu, panjenengan tidak bisa ngandalkan temannya, temanku lo wis duwe wis api, aku gak usah api-api, gak bisa kayak gitu. Paham maksudnya? Kalau yang fardu kifayah misalnya sholat jenazah, oh sudah ada yang nyolatin, ya sudah, berarti kita gugur. Tapi kalau panjenengan sholatnya temennya panjenengan sudah bagus, terus Bu Haji siang tuh loh wis api, aku gak usah api-api, gak apa-apa. Masa begitu kan, kalau sholat kan gak gitu. Gak bisa kita gandolan ke pahala sholatnya Bu Haji siang ini sholat sendiri, gak mungkin berbagi sama kita. Yang kita ya sholatnya ya sholat kita sendiri, wudunya kita sendiri. Itu yang wajib yang pertama. Kemudian panjenengan kedua, ilmu itu yang wajib itu selain tata cara ibadah, kemudian apalagi halal haram itu loh, Bu, ilmu-ilmu tentang halal haram, makanan yang paling dekat dengan kita. Makanan kan, nyiapin makan, kita harus tahu, oh ini bahan makanan ini halal apa haram, minimal itu yang wajib. Nah, ini kan ada di sini, ada contohnya. Udah kan? Terus minggu lalu, yang pertemuan yang lalu sudah mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat apa lagi tadi? Coba kita ulang lagi. Ilmu bermanfaat itu seperti apa? Yang pertama, halaman 78, yang bisa meningkatkan iman dan takwa, kesadaran terhadap celah atau kesalahan kekurangan dirimu kan, bukan kesalahan orang lain. Bisa menambah ma'rifatmu dalam beribadah kepada Tuhanmu. Bisa mengurangi kecintaanmu terhadap harta kekayaan duniawi, dapat meningkatkan kerinduan kepada kehidupan akhirat, membuka kesadaranmu akan efek perbuatan-perbuatanmu sehingga engkau dapat menjaga diri dari efek tersebut. Nah, ilmu yang penting, Bu. Mencari ilmu itu salah satu yang penting itu yaitu menjadi filter, Bu, ini membuka kesadaranmu akan efek perbuatan-perbuatanmu sehingga engkau dapat menjaga diri dari efek tersebut. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kalau orang punya ilmu dan tidak punya ilmu itu beda harusnya ya. Orang punya ilmu itu, saya pikir-pikir dulu, difilter gak asal jeplak, gak asal ini. Beda, Bu, memang setelah saya sendiri merasakan ya, setelah saya belajar sedikit yang awalnya itu khusus, emosian misalnya, gak terimuan, terus reaktif, ngerti reaktif? Ada orang jahat sama kita, dulu kan biasanya kayak balas gitu. Sekarang itu lebih kalem gitu.
Soalnya kan semakin ngaji kan kita semakin tahu ilmunya. Gitu. Alhamdulillah Allah memberikan pemahaman bahwa kita itu tidak harus selalu reaktif terhadap hal-hal yang tidak mengenakan gitu loh. Itu Bu, manfaat ilmu bermanfaat. Salah satu tujuan kita dari menuntut ilmu, manfaatnya yaitu bisa menjadi filter, menjadi tameng, filter, jadi gak serta merta emosi, merungsung, rasa gerusu. Nah, paham gak? Elegan gitu loh Bu. Karena uang misalnya mencaci maki kita, gak terpengaruh kita. Kita kan tahu ilmunya, oh ternyata dia mencaci maki kita, dia sedang transfer pahala. Alhamdulillah, terima kasih gitu aja. Kalau kita balas, ya Pak Pok Bu Eman, Pak Pok ya kalau misalnya balasnya lebih dari yang dia lakukan pada kita malah boncos, kan gitu. Misalnya dia mukul, itu barangkali itu matikan. Oh barangkali matikan malah. Nah, apalagi misalnya ya panjenengan balasnya itu lebih dari apa yang dilakukan pada kita, itu malah boncos. Ya paling enak ya diem aja, biarin wes. Terus berikutnya apa Bu? Dapat memberitahukan kepadamu tentang tipu daya setan dan yang apa? Dan bujuk rayuannya ya, sehingga engkau paham betul kehalusan rayuan setan dalam menggoda ulama-ulama jelek yang telah dijadikan oleh setan sebagai sasaran keburukan Allah, dan seterusnya. Bisa panjenengan baca sendiri, udah saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Jam berapa Bu? Alhamdulillah. Aku harus ketinggian Rek. Coba tanda bisa. Saya faktor tuh. Habis ujung ya. Nah itu Bu, ilmu-ilmu yang utama itu begitu Bu. Ilmu-ilmu yang utama seperti itu manfaatnya. Kemudian misalnya panjenengan menambah dengan zikir-zikir, itu tambah alhamdulillah. Menambah dengan wirid-wirid, menambah dengan apa-apa yang kebaikan-kebaikan, itu masya Allah tambah bagus gitu loh. Kemudian aktivitas kedua selain menuntut ilmu yaitu beribadah dan berzikir. Nah ini beribadah dan berzikir, apabila engkau tidak mampu mendapatkan ilmu yang pokok bermanfaat, maka waktu di saat itu hendaknya engkau pergunakan sibuk melakukan ibadah berupa zikir, baca Quran, tasbih dan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Bertingkah laku seperti orang-orang saleh dan engkau termasuk orang yang beruntung. Meskipun kita nggak saleh-saleh amat, tapi kita berusaha niru, itu termasuk mendapatkan pahala orang-orang yang beruntung. Ada kan syairnya Imam Syafi'i itu yang terkenal itu Bu. Pokoknya intinya gini isinya, saya lupa redaksi lengkapnya. Intinya aku memang bukan orang soleh, tapi aku suka berada di antara mereka. Meskipun aku tuh gak soleh-soleh banget gitu. Aku memang dan aku juga mau gitu loh kalau di yo HP ku yo, cari kok orang. Coba cari, saya membawa HP, mungkin ada. Itu berarti ya. Pokoknya fasik-fasiknya kita tuh nggak mau jadi orang fasik, mata loh. Dan kita itu meskipun nggak salah-salah amat, kita mau menjadi
Jangan terlalu dekat. Soalnya kita tuh termasuk kecenderungan, Bu. Kecenderungannya kita pada aslinya itu senang pada yang baik-baik. Al-insan Abdul Ihsan katanya. Kata para ulama itu. Jadi manusia itu hambanya kebaikan, jadi suka kepada yang baik-baik, nonton loh. Suka. Kita itu jadi kita itu suka kepada orang yang baik kepada kita kan, Ge? Kita tuh suka orang yang baik pada kita. Kita tuh nggak suka sama orang yang jahat pada kita. Itu wes manusiawi gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya mana Bu? Aktivitas ketiga apa Bu? Menolong orang lain. Sibuk mengerjakan sesuatu demi kebaikan orang Islam, menyenangkan hati orang-orang mukmin, atau berusaha ikut mempermudah atau menekan pekerjaan orang-orang saleh dengan cara berhikmat kepada para kiai, misalnya orang-orang ahli agama, dan mengurus mereka, berusaha membagikan makanan kepada fakir miskin, menjenguk orang-orang sakit, mengantarkan jenazah. Hal-hal yang demikian itu lebih baik daripada menjalankan ibadah-ibadah sunnah, karena dalam pekerjaan di atas juga merupakan ibadah. Selain itu terdapat unsur belas kasih terhadap sesama orang Islam. Ya, seperti kita udah bahas ya di pertemuan yang lalu. Jadi ibadah-ibadah sunnah seperti zikir atau sholat-sholat sunnah harus kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita lagi baca Quran misalnya atau sedang berzikir, kita harus mengutamakan menolong orang itu. Oke loh, oke. Ya, ada skala prioritasnya itu seperti yang orang kecelakaan itu loh yang butuh ambulan atau apa. Nah, itu sedangkan kita lagi baca yasinnya tutup C, nolong orang itu dulu. Nanti kalau orang itu selesai kita lanjut baca yasin lagi gitu. Jadi ya ibadah-ibadah kita yang sunnah yang berhubungan langsung kepada Allah bisa kepada kita tunda ternyata, dan ibadah menolong orang harus didahulukan. Ternyata Allah tuh saking baiknya, maksudnya. Malah Allah tuh bilang, aku suka kalau kamu menolong orang, dan aku akan menolong kamu. Siapa yang menolong orang lain, siapa yang mudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan. Siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi gitu. Prinsipnya itu gitu, Bu. Panjenengan boten teng baca surat Yasin tanggane mau bakaran misalnya. Enggak ada gunanya, Bu, ternyata. Bukan enggak ada gunanya, tapi ternyata lebih itu tadi, lebih utama. Gitu. Jadi itu, Bu, kalau kita nggak belajar kayak gini nggak tahu kita, Bu, dikiranya aku lagi pikiran aja kamu mau. Nah, ternyata nggak bisa kayak gitu. Karena intinya itu yaitu tadi, Allah itu lebih baik dari sangkaan kita. Sampai Allah itu haknya Allah. Karena selain sholat wajib loh ya ini ya, di luar sholat wajib loh ya. Karena ternyata Allah itu lebih suka kamu menolong, kita tuh menolong orang lain, dan itu sangat disukai oleh Allah. Nah ya, terus selanjutnya mencari nafkah, aktivitas keempat. Paling tidak ada 4 kalau bekerja mencari nafkah ini paling tidak ya ada 4. Yang pertama apa tadi? Menuntut ilmu. Yang kedua beribadah atau berzikir, menolong orang lain, bekerja mencari nafkah. Jadi nggak ada aktivitas-aktivitas yang sia-sia, Bu. Berarti setelah kita belajar ini mudah-mudahan kita bisa memanage waktu kita seproduktif mungkin. Masa kita niatin orang lain kan ya masuk dalam golongan nomor 3 kan, menolong orang lain. Nah, menolong keluarga, menolong terdekat, anak dan suami dalam menyediakan makanan yang sehat.
kita niatin menolong orang lain, lillahi ta'ala. Kemudian bekerja mencari nafkah, misalnya kita perempuan sudah ada yang menafkahi misalnya, ya sudah kita fokuskan pada orang lain itu tadi, fokuskan. Misalnya panjenengan bekerja mencari nafkah, niatkan juga pertama berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadimu dengan kebutuhan keluargamu, itu Bu yang pertama ya. Jadi faedah harta itu pertama memenuhi, yang paling fundamental apa Bu? Memenuhi kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita yang menjadi teman kita. Faedahnya harta. Jadi kadang-kadang orang itu, saya baca di kitab lain, halo. Saya dimatikan. Yang hitam ini. Tadi kita foto. Kali sekarang ngomong kaget terus. Jangan dimatikan. Oh, nggak tahu itu kata matikan kok. Bisa dibaca ini Bu. Jika engkau tidak mampu melakukan hal tersebut di atas, maka berusahalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadimu, untuk kebutuhan keluargamu. Usahakanlah orang-orang Islam tidak terganggu olehmu. Nah ini loh Bu, hal-hal ini Imam Ghazali ini sangat visioner ya. Jadi memang membicarakan harta itu kadang-kadang orang itu wis bedunya gitu kan. Padahal faedah harta itu yang pertama ya, kenapa harta itu bisa menjadi harga diri seorang muslim? Pertama, karena kan dengan harta ini kita tidak berbicara kedunian ya. Faedah harta pertama itu mampu berdiri sendiri di kaki sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya yang pertama. Sehingga dia tidak menjadi beban orang lain. Ini usahakanlah orang Islam tidak terganggu olehmu, kata Imam Ghazali. Karena merasa aman dari gangguan lisan dan tanganmu, dan agama pun juga selamat karena engkau tidak melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah Bu, sekarang itu banyak Bu sampai mencopet itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Kepingin instan punya uang, punya uang tapi nggak mau berusaha, akhirnya cara instan yang dipakai. Nah itu seperti itu Bu. Apabila kau dapat kau dapat berbuat yang demikian ini, maka kau termasuk dalam golongan ashabul yamin. Cukuplah bagi baik engkau meskipun engkau tidak mencapai golongan yang terdahulu. Maksudnya apa ini? Jadi orang memang Imam Ghazali itu di kitab ini bilang bekerja mencari nafkah itu dapat jadi ini pertama Imam Ghazali itu kan membilang 4 ya. Nomor 1 itu aktivitas yang kita dahulukan ketika terbit sampai tergelincir itu mencari ilmu, kemudian beribadah dan berzikir, yang ketiga menolong orang lain, yang keempat ini memang ditaruh paling belakang Bu sama Imam Ghazali, yaitu bekerja mencari nafkah. Bukan berarti bekerja mencari nafkah itu adalah sesuatu yang hina, tapi ini kan aktivitas keempat ini merupakan aktivitas yang terendah dalam agama, kata Imam Ghazali. Saya bilang kan tadi, yang pertama itu didahulukan menuntut ilmu, yang kedua beribadah berzikir, yang ketiga menolong orang lain, yang keempat bekerja mencari nafkah. Aktivitas yang keempat ini merupakan aktivitas terendah dalam agama. Adapun kesibukan selain aktivitas empat ini semuanya merupakan kegiatan yang didorong ke setan. Misalnya kau berbuat sesuatu yang merusak agamamu dan menyakiti salah seorang hamba Allah, orang yang beraktivitas seperti ini berada dalam tingkatan al-halikin, orang-orang yang rusak. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau tergolong di tingkatan ini. Bagaimana cara meningkatkan aktivitas mencari nafkah menjadi aktivitas yang tidak hanya mencari cuan atau hanya untuk keuntungan pribadi? Pertama, ini ada keterangan
Bekerja mencari nafkah dapat naik level bila diniatkan bersyukur. Yang pertama, okay? Imam Ghazali kan mengatakan aktivitas keempat ini merupakan aktivitas terendah karena kayak terkesan ketunyan dan lain sebagainya, tapi bisa naik level apabila yang pertama niat lillahi ta'ala. Dicatat boleh Bu. Bekerja mencari nafkah dapat naik ke level di atasnya bila pertama diniatkan pertama lillahi ta'ala, yang kedua sebagai rasa syukur karena dikasih nikmat sehat, nikmat akal, nikmat bisa bekerja, karena menghidupi diri sendiri dari hasil kerja sendiri adalah yang paling utama. Okay. Kita itu dikasih nikmat, kita tuh sehat gitu, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja untuk mencari nafkah, dan hasil dari nafkah apa, hasil uang itu yang kita gunakan lebih baik daripada misalnya kita dapat uang dari hasil minta-minta misalnya, gitu loh. Oke, paham maksudnya? Nah, itu Bu, bersyukur. Pertama kan lillahi ta'ala, dapat naik level aktivitas mencari nafkah, dapat naik level bila yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua niat syukur karena kita dikasih kesehatan dan kemampuan dan akal kan ya, untuk memutar otak gimana caranya aku bisa berdiri di kaki sendiri kan gitu. Yang ketiga, menaati perintah Allah. Karena apa? Bekerja menghidupi di tidak tergantung kepada orang lain adalah perintah Allah. Kan gitu? Menaati perintah Allah. Allah menyuruh kita bekerja kan? Menyuruh kita bekerja. Banyak buah hadis-hadis bahwa orang yang bekerja begini-begini, orang yang bersusah payah bekerja mencari nafkah begini-begini, ada banyak hadisnya bisa dicari. Kemudian mencari nafkah bisa menaik level apabila diniatkan mencari ilmu dan diniatkan untuk ibadah. Tak catat ini. Ini ada di kitab lain dan juga saya jadi ilmu nafis. Meskipun sepertinya membicarakan harta itu sebuah keduniaan, kekesan keduniaan, tapi dia bisa naik level apabila niatnya benar. Pertama, niat lillahi ta'ala, niat lah ya, niat lillahi ta'ala. Niat rasa syukur. Dua, niat rasa syukur. Niat rasa syukur. Karena apa Bu? Dikasih kesehatan, dikasih otak, dikasih akal, dikasih taktik politik. Apa caranya aku iso muter berbisnis dan lain sebagainya. Niat rasa syukur karena dikasih kemampuan. Kan gitu? Kemampuan apa tadi? Kemampuannya itu tadi wes pokoknya. Terus yang ketiga apa tadi? Menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah. Ya udah, paham ya mungkin menaati perintah Allah. Kemudian yang keempat, Niat mencari ilmu. niat mencari ilmu, bekerja mencari nafkah itu Bu, tidak hanya sekedar kita cari profit, cari keuntungan, tapi kan di situ banyak yang bisa kita pelajari. Kita itu berdagang, bertemu dengan banyak orang, oh alah, ternyata untuk melakukan apa? Untuk mayokno daganganku iki, ternyata no trike itu kan ilmu. Dari situ kita belajar. Oh, apa sih kemarin dagangannya gak payu? Oh, ternyata trik saya begini. Itu kan ilmu. Cara promosi, cara berkomunikasi dengan orang, iki lo produkku, iki lo apik wis pokoke. Misalnya panjenengan jualan daster misalnya. Wis daster iki wis Masya Allah panjang misalnya, dasternya panjang, cocok untuk di rumah wis. Itu ilmu semua. Ngoten lho. Nggih, paham maksudnya? Jadi mencari nafkah bisa naik level. Pertama lihat perintah Allah, lihat rasa syukur. Yang keempat menaati perintah Allah, yang keempat
Hah? Ketiga Ketiga menerima Allah, yang keempat apa? niat mencari ilmu Niat dan mencari ibadah. ilmu dan ibadah. Nah itu wes naik level Bu, jenengan. Jadi misalnya panjen bisa juga dengan berniat menolong orang lain Bu, mencari nafkah, jualan, panjenengan jualan apa ya misalnya minyak goreng, Rempeyek itu kan niatin menolong orang-orang yang membutuhkan minyak goreng. Nah, pada akhirnya mencari nafkah ini Bu, meskipun awalnya berada di golongan terendah, dia bisa menjadi naik level di tingkat yang paling atas. Karena kan dengan niat yang benar kita semua bisa mencari bisa apa tadi? Rasa syukur sampai pada mencari ilmu tadi, kan ya masuk di sini semua di mencari nafkah. Pada akhirnya mencari nafkah bagi kita, terutama bagi laki-laki ini ya, terutama bagi laki-laki. Kalau kita kan perempuan nggak wajib tapi boleh kan, boleh untuk misalnya ikut jualan, ikut mencari nafkah untuk keluarga. Kalau niatin ini tadi harus naik level, dia menjadi yang paling teratas justru. Karena uang yang dihasilkan dari nafkah yang halal, dia menjadi harga dirinya kita. Kita nggak jaga pemberian orang. Hati dengan mempunyai uang dari kerja kita sendiri, kita nggak jadi punya sifat tomat, mengharap-harap pemberian orang, kemudian kalau orang itu nggak memberi kita jadi kecewa. Kita terhindar dari sifat-sifat kayak gitu Bu. Kalau dengan niat yang baik kita bisa punya uang sendiri dengan hasil kerja yang halal. Nah kemudian misalnya hartanya itu cukup untuk kemudian diri sendiri ya, dan keluarga cukup berlebih, kemudian digunakan untuk kepentingan umum, waduh tambah cus Bu, tambah naik level lagi Bu, itu bekerja mencari nafkah itu. Ada lebihan harta dimasukkan di majelis taklim, sedikit berapa dimasukkan di masjid, terus kemudian sedekah kepada siapa, namanya yatim piatu, bersedekah kepada siapapun, orang-orang terdekat kita atau siapapun, wes langsung dia naik atas sendiri. 10. Alhamdulillah bisa dipahami begini ya, di aktivitas 4 aktivitas yang disarankan oleh Imam Ghazali dalam mengisi dari terbit matahari sampai dohor. Masya Allah, jadi wes gak ada waktu rasa-rasanan wes ini. Alhamdulillah Allah. Mudah-mudahan kita ya tercatat sebagai santrinya Imam Ghazali. Halo? Halo? Golongan Ashabul Yamin. Golongan Oh iya tadi mau jelaskan itu saya. Ashabul Yamin. Ashabul Yamin CC. Nomor 3. Ini nomor 3. Coba search di Google, saya takut salah. Kayak golongan orang yang ini, yang apa namanya? Baik. Apabila engkau dapat berbuat yang demikian ini, maka engkau termasuk dengan cukuplah baik engkau meskipun engkau tidak dapat mencapai golongan terdahulu. Coba di Google di search, siapa yang bawa HP? Google. Saya takut salah nanti. 105 ini ada juga sih di sini, di kitabnya Imam Nawawi ini ada. Boleh no? Baca buku itu kalau gak di ini soalnya hilang. Hah? Apa Mbak? Mbak Umami dari
Sejarah bahasa golongan kanan. Golongan yang baik. Yang menulis menuju pada yang catatan amal baiknya diberikan sedangkan. Jadi golongan orang-orang yang baik ya, golongan orang-orang yang baik yang insya Allah catatan amalnya nanti diterima oleh masyarakat. Oke, kalau misalnya kita bisa melakukan minimal dari terbit matahari sampai tergelincir, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ini, insya Allah kita termasuk dalam golongan ashabul yamin, yaitu golongan kanan atau golongan yang baik, yang insya Allah kita menerima catatan amal dari tangan kanan. Ya, meskipun kita nggak soleh-soleh amat ya, cukuplah baik bagi engkau meskipun engkau tidak dapat mencapai golongan terdahulu. Golongan terdahulu itu golongan yang sebelum kita yang wis kesolehannya yang masya Allah gitu loh Bu. Meskipun kita umat belakangan, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ashabul yamin. Dia ada Bu ini di sini. Ustaznya tanya. Iya. Tadi katanya nomor 4 itu mencari nafkah itu melebihi dari yang 1, 2, 3. Seumpamanya kita 1, 2, 3 nggak bisa melakukan, kita lebih baik kerja dulu tuh. Kerja mencari nafkah gimana? Nggak apa-apa, asal niat itu tadi. Niatnya Langsung naik level wes. level malaikat sampean. Misalnya pas sambil mencari nafkah sambil dikir-dikir, selawatan misalnya, sambil dagangan itu mau, ambil ngajar, kan bisa. Seumpamanya biasa mencari nafkah itu sambil ngobrol, rasani orang itu gimana? Istri. Aku sih. Ya, kadang-kadang kita lingkungan ya, kadang-kadang lingkungan kita tuh nggak bisa mengundang. Soalnya mungkin mereka belum ngaji kitabul hidayah mungkin. Ya apa-apa Bu, pelan-pelan. Kadang-kadang kerja itu ada sambil ngobrol gitu. Kalau nggak iya kan, nggak ngomong-ngomong itu ngantuk, kerjanya itu ngantuk biasanya. Ya apa-apa ngobrol. Pokoknya wes, kalau obrolannya udah menjurus kepada menggibah, anda berarti gitu. Obrolannya belum ada pekerjaan ya nggak apa-apa. Sebenarnya kita hanya mendengarkan saja. Ya. Itu kan ngomong dewe. Tapi kerongo dia. Ya pokoknya anu lah, pokoknya diatur-atur sendiri lah gimana caranya, pokoknya kita ya jangan apa, mungkin kalau bisa diem ya diem aja, nanti nyeletuk dikit-dikit sehingga apa jenenge, sehingga terlalu apa kuper misalnya ya, nyeletuk dikit, ketawa-ketawa dikit ya. Kayak manis-manis lambe gitu lah, gimana caranya kita tetap bisa menghargai pertemanan itu, tapi kita bisa memfilter. Masya Allah guys, pokoknya gitulah Bu ya, dalam pergaulan sosial itu memang kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kan kita bisa mengontrol diri sendiri. Minimal ya misalnya ketawa sedikit gitu aja lah, etok-etok lah gitu wes, pokoknya diatur-atur sendiri wes itu. Oke? Ya Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kita ada teman rekan kita ini, salah satu ibu di sini yang mau Mbak Sri. Allah, berapa aja orang? Mbak Mut sama Mbak Mut nih. Mut, saya diberi biasa. Oh, buatan hadir. Oke, terus Ibu Sri, Bu. Mbak Sri. Mbak Ibu Sri, Masya Allah, mudah-mudahan
baca doa apa? Kita mendoakan Ibu Sri dan sama siapa Bu? Sama Bu Mutia. Bareng tak? Bareng. Masya Allah. Saya ada doa di sini. Mbak Mut itu. Oh, yang kita ke sana tuh sebelum meninggal dulu sama suaminya ya? Aku sih waktu itu. Aku jadi si anak saya. Pakai ini ya. Mudah-mudahan enggak kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanannya Ibu Sri dan Ibu Mutiah lancar, ibadahnya lancar menuju Baitullah, dilancarkan, disehatkan jiwa raganya dalam menyambut panggilan Allah, ibadah umrohnya lancar, perjalanannya lancar, dapat kembali pulang ke tanah air dalam keadaan sehat selamat nantinya dan mendapatkan umroh yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita juga bisa segera menyusul dia beribadah ke Baitullah, berziarah kepada makam Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman taballighuna bihima hajjam baitikal haram wa tarzuqna bihima ziyarata qabri nabiyika Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamin wastiqamatin wa bulughul maram adada khalqika warida nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Allahumma yassir lana ziyarata makal Madinah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, sambil sekalian pengumuman Maulud Nabi ya, insyaallah Maulud Nabi di Majelis Taklim dan Pemimpin tercinta, insyaallah sekaligus wisuda ya, wisuda tahfidzul Quran. Insyaallah ada beberapa anak yang wisuda juz amma, termasuk anak saya. Anak saya nggak ikut di sini, tapi saya sudah bilang sudah Robiah, sudah Tasmi, nanti ikut wisuda di sini juga. Anak saya yang kecil itu juz amma. Kemudian tanggal berapa? 13 September 2026 bulan depan. Untuk untuk teknis kayak berkatan atau mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya ya, insya Allah kalau nasi kota insya Allah dari kami dari tim Khodimatul Majlis nanti panjenengan boleh donasi seikhlasnya, nanti akan dirupakan buah-buahan atau kue gitu ya untuk bisa roh pematerinya nanti misalnya ada pemateri yang mau hasanah itu